Kajang Semang, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda. Warga Gianyar meraih untung dari kerajinan kap lampu kayu. Ratusan warga Jimbaran datangi Polsek Kuta Selatan Badung Selasa lalu untuk memberikan dukungan moral kepada dua warganya yang menjadi korban pengeroyokan di Puri Gading Jimbaran Badung pada Sabtu pekan lalu. Aksi pemukulan melibatkan seorang sopir truk yang belakangan diketahui dalam kondisi mabuk saat menganiaya korban. Usai menyampaikan aspirasi, perwakilan warga diterima di Aula Polsek Kuta Selatan untuk mediasi. Dalam mediasi, kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan. Sementara pengemudi truk dikenakan sanksi adat guru piduke yang dilaksanakan pada 4 Desember 2025 di lokasi kejadian. Kita semua menjaga mulai dari lingkup masyarakat secara spontan itu tentu terjadi amuk massa lah masalahnya. Jadi bukan ada perencanaan dari masyarakat Jimbaran untuk menyerang seseorang. Itu yang sangat berbeda, dan seseorang yang dalam kondisi sadar melakukan kegiatan minum-minum sebelum bekerja itu kan memang perlu mendapatkan atensi kita bersama. Dan kita tadi sudah sampaikan dari lakukan upacara. Bertanggung jawab untuk sanksi adat yang melakukan pemberian bantuan sarana namanya piduke ya ke nanti saat BPKP nanti pada saat nanti sudah disepakati tanggal 4 Desember 2025 ini. Pengeroyokan dipicu tindakan korban yang memarkirkan kendaraan sehingga menutup akses jalan di kawasan Jalan Puri Gading Jimbaran sehingga terjadi cekcok dengan beberapa warga. Namun cekcok mulut berujung perkelahian karena korban mengamuk sambil membawa kunci roda dan melukai warga. Warga yang tersulut emosi akhirnya mengeroyok sang sopir. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Untuk tempatnya sih di wilayah Seminyak, betul. Aparat Satres Narkoba Polresta Denpasar menangkap dua tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu di salah satu rumah kos di Jalan Gunung Salak, Denpasar. Kedua tersangka, Sudarmanto dan Suwarno, kini menjalani pemeriksaan di Mapolresta Denpasar. Saat rumah kos digeledah, petugas menemukan barang bukti 9 paket sabu-sabu seberat 4 gram, pil ekstasi dan sebuah alat hisap yang semuanya tersimpan di dalam lemari salah satu tersangka. Menurut Kasat Res Narkoba Polresta Denpasar, Kompol M. Akbar Eka Putra Samosir, tersangka Suwarno mengaku membeli sabu-sabu seharga
4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan pidana maksimal 12 tahun dan denda 800 juta. Dengan demikian, kedua tersangka yang merupakan pengedar dengan ini menyelamatkan masyarakat di wilayah Denpasar dan Kuta. Untuk tempatnya sih di wilayah... Kedua tersangka saat ini masih mendekam di sel tahanan. Polisi masih meminta keterangan kedua tersangka untuk mengetahui jaringan mereka. Mereka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Polisi saat ini tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Lembaga Perkreditan Desa LPD Adat Mambal di Kecamatan Abian Samal, Badung. Lembaga ini diduga menerbitkan perjanjian kredit fiktif hingga restrukturisasi berulang tanpa sepengetahuan debitur. Nilainya fantastis, mencapai 200 miliar rupiah. Kasus ini terungkap dari laporan ke polisi pada bulan November tahun 2022. Diduga sejak tahun 2019 hingga 2021, LPD Adat Mambal sudah menerbitkan perjanjian kredit fiktif. Polisi tengah memeriksa karyawan LPD Desa Adat Mambal dan 38 saksi dari debitur LPD Desa Adat Mambal serta pemeriksaan terhadap ahli auditor dari kantor akuntan publik. Kemudian total saksi yang sudah diperiksa sebanyak 58 orang. Penyidik telah mengamankan dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Mambal, baik berupa bukti transaksi, bukti simpanan, dan bukti kredit, serta bukti lainnya yang berhubungan dengan dugaan kredit fiktif. Penyidik telah mengamankan 87 gabungan surat perjanjian kredit, 17 buah sertifikat hak milik yang merupakan agunan jaminan kredit, 1 buah sertifikat hak tanggungan, dan 49 buah BPKB yang merupakan agunan jaminan kredit. Polisi akan segera memanggil para debitur yang diduga menikmati kredit fiktif untuk segera melakukan pelunasan. Sementara itu, agunan kredit juga akan diamankan untuk menutupi kewajiban LPD kepada para nasabah. Proses penyidikan masih berjalan dan penetapan tersangka menunggu hasil final audit kerugian keuangan negara. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Satreskrim Polres Gianyar membongkar komplotan pencopet lintas negara dengan sasaran turis asing yang sedang berlibur di Ubud, Gianyar. Mereka berkomplot. 4 tersangka berkebangsaan Indonesia, 3 berasal dari Cina, sedangkan 3 tersangka lain berkebangsaan Mongolia. Ke-10 tersangka ini beraksi sejak September hingga Oktober lalu. Mereka berhasil meraup uang ratusan juta rupiah. Modusnya mereka mencuri dompet korbannya, lalu dengan memanfaatkan EDC atau Electronic Data Capture, mereka langsung mentransfer semua uang dari rekening milik korban. Menurut Kapolres Gianyar AKBP Chandra Cekesuma, kasus ini berawal dari laporan Jeon Hyebin, suami dari seorang artis asal Korea. Saat itu Jeon Hyebin yang sedang berlibur di Ubud kaget mendapat notifikasi melalui ponselnya bahwa seluruh dananya telah terkuras. Untuk kejadian, TKP-nya ada pada sekitar Puri Ubud dan sebuah pertokoan perbelanjaan di pasar tematik Ubud. Untuk korban itu ada 5 orang yang merupakan warga negara asing.
dapat saya sampaikan bahwa untuk warga negara ini ada 3 warga negara Korea dan 2 warga negara Cina. Untuk pelaku dapat kami sampaikan ada 10 orang, 4 orang warga negara Indonesia dan 6 orang warga negara asing. Kalau kami lihat daripada modus operandinya, kelihatannya mereka sudah berpengalaman. Ada tugasnya ngambil barang di tas, kemudian ada tugasnya menutupi, ada tugasnya mengalihkan orang lain ataupun mengalihkan korban. Kini 10 orang tersangka diancam hukuman kurungan maksimal 7 tahun. Mereka saat ini berada di sel tahanan polisi bersama seluruh barang bukti kejahatannya, termasuk rekaman CCTV, serta piranti lain yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.